Moi. Duh, sebenarnya kayak film pengkhianatan G30 SPKI Bang Kali. Sekali bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat minggu yang lalu itu brutal. Sekali lagi saya sebut brutal, sangat brutal. Saya tidak menyangka bahwa peristiwa semacam itu masih terjadi di bumi Indonesia yang sudah melebihi 80 tahun kemerdekaannya ini Bang Karli. Benar-benar saya nggak menyangka. Karena itu yang saya sangka itu terjadi hanya di tahun 65. Yaitu pada saat pemberontakan G30 SPKI. Peristiwanya pemirsa LC itu bisa nonton film G30 SPKI yang dibuat tahun 82 itu. Udah sama persis dengan itu. Kata-katanya juga mirip. Karena di peristiwa kemarin itu sebenarnya gini Bang Karni. Saya itu hari seminggu itu sebenarnya nunggu-nunggu Bang Karni. Terus terang saya nunggu. Nunggu datangnya surat. Ya, surat beramplop coklat misalnya ya, suratnya kayak gini nih misalnya ini misal contoh aja ya. Nah, ternyata nggak pernah datang. Kenapa saya nunggu surat itu? Karena kami kan mendengar bahwa sudah ada kabarnya P21. Artinya berkas lengkap dari kepolisian kemudian akan dilimpah ke kejaksaan. Jadi surat P21 itu sangat penting Bang Karli. Karena sependek pengetahuan saya, surat itu menjadi countdown dari langkah tahap kedua. P21 dengan tahap kedua itu batasnya hanya 2 minggu Bang Karni, 14 hari. Dan itu lazim di mana-mana. Saya juga belajar bagaimana surat P21 itu. Dan itu biasanya 14 hari dan kemudian 14 hari maksimalnya itu ada tanggalnya di situ kapan kami ini diserahkan. Nah jadi saya seminggu itu nunggu-nunggu Bang Karni. Ada nggak surat datang ke rumah? Senin tidak ada. Selasa kan kita merayakan tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Jadi nggak ada. Rabu itu benar-benar saya tunggu Bang Karni, hari Rabu itu. Karena apa? Perhitungan saya, Rabu itu adalah batas terakhir untuk datang surat itu karena itu sudah H plus 16. Bukan lagi H plus 14 ya, itu Rabu. Ternyata belum juga datang. Kenapa kita nunggu Bang Karni? Ini masyarakat juga perlu ngerti bahwa kepolisian itu kalau mengundang atau memanggil seseorang, itu harus selalu patut dan layak Bang Karni. Artinya biasanya saya apresiasi ke kepolisian. Biasanya itu mereka mengirimkan WA dulu ke saya. Kan toh mereka punya nomor handphone saya. Kemudian mereka mengirimkan dengan pos yang paling cepat. Yang ekspres. Yang artinya sehari sampai. Atau pagi dikirim siang sampai. Artinya apa? Kita patut dan layak untuk mengetahui bahwa kita dipanggil atau diundang 2 hari kemudian. Nah ketika Rabu itu gak datang. Ya sudah, saya pikir oh ini nggak ada undangan lagi nih, nggak ada panggilan lagi untuk P21. Mungkin nanti minggu depan baru ada. Nah maka hari Kamis itu Bang Karni, saya memang baru menyetujui ada undangan. Jadi ini saya nggak datang sendiri, undangan. Undangan oleh Forum FPPI dan Forum FPP TNI di Bandung. Kemudian saya datang ke Bandung. Ya. Dan di Bandung itulah, itu yang sekarang juga di framing, Bang Karni dan juga pemirsa LC. Katanya di situ ada persekongkolan jahat untuk mengganggu pemerintahan. Sama sekali tidak ada, itu jahat sekali itu mereka-mereka yang memframing itu. Konon di sana saya ketemu dengan Tio. Lah Tio aja nggak datang di acara itu Bang Karli. Jadi kan framingnya kalau kata cinta kepada Rangga jahat banget ini framing orang-orang itu. Mengadu domba pemerintah ini dengan rakyat. Ya nggak ada acara itu normal-normal saja. Setiap orang juga bicara dengan misinya, bahkan saya sempat main wayang di sana. Ya, jadi sangat santai. Nah pulang dari Bandung, Bang Karni, itu sudah jam, karena kami sampai malam ya, makan-makan kuliner santai-santai. Pulang dari Bandung itu jam 1 sampai rumah setengah 2 Bang Karni. Setengah 2 sampai dan saya memang harus, ya setelah tahajud saya tertidur. Nah kemudian tertidur, jam 4 lebih seperempat, setengah 5-an, saya terbangun ya karena mau sholat subuh. Itulah Bang Karni, saya pakai pakaian yang sedikit layak dari pakaian yang saya tidur. Jadi baju lengan pendek, warnanya marun, kemudian dengan jin, yang jin rumah, jin lama itu. Udah, gak pakai apa-apa gitu loh. Jadi saya juga tertidur. Nah tiba-tiba jam 7 pagi, Bang Karni, saya dengar suara bel pintu itu dipenyet tidak lepas-lepas. Kayak orang sama sekali gak sabar gitu. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Terus saya lihat di CCTV, loh kok banyak orang. Saya bilang kepada ART saya, tolong dong turun, itu paket letakin aja kalau ngapain penting. Ternyata dia cepet dia naik lagi. Polisi Pak, oh kalau gitu terima aja suratnya. Saya masih khusus zone Bang Ali. Saya pikir bapak-bapak polisi itu akan ngantar surat.
Tapi ternyata lepas kemudian saya dengar suara. Gruduk, 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 gruduk. Ternyata ART saya itu dipaksa untuk membuka pintu gerbang. Dipaksa. Sekali lagi ini kalimat. Karena dia barusan membuat pengakuan, dia dipaksa dan dia takut. Karena orang-orang itu menunjukkan saya polisi. Meskipun sebenarnya ART saya tadinya nggak percaya Bang Kani. Kalau itu polisi. Karena apa? Mereka semuanya menggunakan masker hitam. Nggak tampak wajahnya. Memang menggunakan jaket, ya, menggunakan rompi. Tapi tulisannya memang ada reserse di situ. Ya, tapi kan ya kalau orang yang ngerti reserse itu, tapi kalau yang nggak ngerti kan bingung juga Bang Kani. Dan saya baru mau masuk kamar kecil, baru mau masuk kamar untuk cuci muka. Apa yang terjadi pemirsa LC? Saya kaget dan saya terpaksa lari keluar kamar. Karena saya mendengar, demi Allah, istri saya teriak Bang Kani. Dari dalam kamar. Wah, Moy! Loh, saya pikir apa? Kok teriak? Saya langsung masuk kamar. Ternyata mereka sudah ada di kamar Bang Kani. Orang-orang yang berseragam rompi hitam-hitam itu sudah ada di kamar. Dan saya melihat, sekaligus mendengar salah satu yang saya hafal suaranya. Seorang berpangkat Ibtu, inisialnya R. Yang dia marah-marah, merintah, saya bawa suami Anda. Gitu. Istri saya langsung bilang, lo apa dasarnya yang bawa? Gitu kan. Gitu. Ini dia memang nunjukin surat. Tapi kemudian saya pun langsung teriak, kalau gitu caranya saya telepon dulu lawyer saya Bang Kani. Dan kami telepon lawyer. Lawyer sudah siap kita datang, tunggu ya. Apa yang terjadi Bang Kani? Kami tidak boleh menunggu lawyer. Udah berangkat aja, nanti lawyer di Polda saja. Gitu. Bahkan orang ini teriak, borgol, borgol. Dahsyat sekali orang ini ya. Dia langsung teriak, borgol, borgol. Nah saya kemudian untung, nih saya harus bilang apa adanya. Saya mengapresiasi salah satu anggota dia, inisialnya A. Yang biasanya memang memeriksa saya. Dia bilang, dia yang menjawab, nggak usah Pak, nggak usah Dan. Gitu, sama saya. Gitu. Ya udah, ya saya percaya. Akhirnya nggak diborgol. Tapi Bang Kani, saya mau masuk kamar untuk berganti baju yang pantas. Dan berganti celana. Tidak diizinkan sama sekali. Saya mau mandi pun nggak boleh. Bahkan saya berkata, saya mau mandi. Gitu. Nggak usah mandi, langsung aja jalan. Ini benar-benar kayak film pengkhianatan G30 SPKI Bang Kani. Sekali lagi ini benar-benar. Dan makanya saya ulangi kalimat yang ada di film 30 SPKI itu. Kalau saya nggak mandi, minimal cuci muka toh, gitu saya bilang gitu. Itu saya bilang, nggak boleh juga cuci muka. Ini kan dahsyat banget nih. Negara apa ini? Gitu. Kemudian saya langsung ditarik ke bawah, tarik loh Bang Kani. Saya ditarik ya. Kemudian saya mau pakai sepatu saya saja. Itu gak diizinkan. Ya, gak usah. Ayo cepat. Untung di tangga itu ada sepatu saya yang bekas pergi semalam. Jadi itu saya pakai. Dan disitulah akhirnya saya naik ke dalam mobil mereka. Istri saya sempat ngerekam. Dan rekaman itu insya Allah nanti akan kita putar ya dalam sidang pra peradilan.